Namaku Nisa. Usiaku 25 tahun. Orang-orang di desa ini mengenalku sebagai perempuan yang penurut, rajin, dan tidak pernah mengeluh. Mereka sering berkata, Nisa itu anak baik, jarang melawan orang tua. Aku hanya tersenyum setiap kali mendengarnya. Tak ada yang tahu, senyum itu adalah caraku bertahan. Aku tinggal di sebuah rumah kecil berdinding papan yang catnya sudah mengelupas. Atap sengnya sering bocor saat hujan datang tanpa aba-aba. Di rumah itulah aku hidup bersama Bu Lala dan Pak Nanang, orang tua angkatku sejak aku berusia 3 tahun. Setidaknya itu yang selalu mereka katakan. Sejak kecil, aku terbiasa bangun sebelum matahari terbit, menyapu halaman, memasak nasi, lalu berangkat bekerja. Tidak ada masa kecil yang benar-benar kuingat sebagai bahagia. Tapi, aku juga tidak pernah berani mempertanyakan apapun. Bagiku, hidup adalah tentang melakukan apa yang harus dilakukan agar semua orang tetap bertahan. Bu Lala sering duduk di teras rumah, mengipas-ngipas diri sambil menghitung pengeluaran. Nisa, katanya suatu pagi dengan suara datar, jangan lupa setor uang bulanan nanti sore. Aku mengangguk, selalu mengangguk. Padahal gajiku sebagai pegawai toko pakaian di pasar tidak seberapa. Tapi aku sudah terbiasa menyisihkan hampir semuanya untuk rumah ini, untuk mereka, untuk kewajiban yang entah sejak kapan berubah menjadi beban. Kadang saat aku bercermin, aku merasa asing dengan wajahku sendiri. Kulitku lebih cerah dibandingkan Bu Lala. Bentuk mataku berbeda, bahkan beberapa orang pernah berbisik, "Kamu nggak mirip orang tuamu ya, Nis?" Aku hanya tertawa kecil. Pertanyaan seperti itu terlalu berbahaya untuk dijawab. Malam itu, saat hujan turun pelan, aku duduk di kamar sempitku. Di dalam laci kayu yang sudah miring, ada satu benda yang selalu kusimpan rapat-rapat. Sebuah kalung kecil berbentuk bunga. Warnanya sudah kusam. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Bu Lala bilang, itu barang murahan yang ikut bersamaku saat mereka menemukanku. Aneh, entah kenapa. Setiap kali aku menggenggamnya, dadaku terasa sesak, seperti ada kenangan yang ingin muncul, tapi selalu terhenti di ambang sadar. Aku memejamkan mata. Aku tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku tidak tahu dari mana aku berasal. Tapi ada satu perasaan yang selalu menghantuiku sejak kecil, perasaan bahwa hidup yang kujalani ini bukanlah hidup yang seharusnya menjadi milikku. Dan tanpa kusadari, di belahan kota lain yang jauh lebih terang, sepasang orang tua sedang memandangi foto seorang balita perempuan dengan mata yang tak pernah kering oleh harapan. Mereka belum tahu, aku pun belum tahu. Namun takdir sedang pelan-pelan bergerak mendekat. Dan aku, tanpa sadar, berdiri tepat di jalur yang akan dilaluinya. Pagi itu aku terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi leherku. Mimpi yang sama kembali datang, mimpi yang selalu membuat dadaku terasa sempit. Dalam mimpi itu, aku melihat seorang perempuan menangis sambil memelukku erat. Wajahnya samar, suaranya bergetar. Nisa, jangan pergi. Aku terbangun sebelum sempat melihat wajahnya dengan jelas. Aku duduk lama di tepi ranjang kayu, mencoba menenangkan diri. Mimpi itu bukan sekali dua kali datang. Sejak beberapa bulan terakhir, bayangan itu semakin sering muncul. Dan anehnya, setiap kali mimpi itu hadir, kalung kecil berbentuk bunga di laciku selalu terasa hangat saat ku genggam. Pagi itu, Bu Lala memanggilku dengan suara yang tidak biasa, lebih keras, lebih dingin. Nisa, kamu dengar nggak? Aku bergegas keluar kamar. Uang simpanan kamu masih ada kan? Tanyanya tanpa basa-basi. Pak Nanang butuh buat bayar utang. Aku tercekat. Uang simpanan yang mana, Bu? Yang ia maksud tentu tabunganku. Tabungan kecil yang diam-diam kukumpulkan bertahun-tahun dengan harapan suatu hari aku bisa keluar dari desa ini.
keluar dari hidup yang terasa seperti lorong tanpa ujung. Itu kan uang kamu juga. Bulala mendengus. Kamu hidup sama kami, Nisa. Jangan pelit. Aku menunduk. Lagi-lagi menunduk. Tak ada ruang bagiku untuk menolak. Siang harinya, di tempat kerja, kepalaku terasa berat. Tanganku gemetar saat melayani pembeli. Pikiranku melayang jauh pada mimpi semalam, pada kalung kecil itu, pada pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah berani kuucapkan. Saat jam istirahat, seorang perempuan paruh baya mendekatiku. Wajahnya rapi, pakaiannya sederhana, tapi jelas bukan orang desa sini. "Kamu, Nisa?" tanyanya ragu. Aku mengangguk. Perempuan itu menatapku lama, terlalu lama, seolah sedang memastikan sesuatu. Matanya berkaca-kaca. "Kamu mirip sekali dengan seseorang yang saya kenal," katanya pelan. Jantungku berdetak lebih cepat. "Ah, siapa, Bu?" Ia tersenyum tipis. Tapi ada kesedihan di balik senyum itu. Anak seorang kenalan lama. Sudah lama sekali hilang, entah kenapa. Kata hilang itu seperti menghantam dadaku. Aku ingin bertanya lebih jauh. Tapi perempuan itu justru pamit dengan tergesa, seolah takut membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Malamnya, aku duduk sendirian di kamar, menatap kalung kecil di telapak tanganku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bertanya pada diriku sendiri, bagaimana jika aku bukan anak Bulala dan Pak Nanang? Bagaimana jika hidupku sebenarnya bukan dimulai di rumah ini dan di saat yang sama, ratusan kilometer dari tempatku duduk, Ibu Ica terbangun dari tidurnya dengan dada bergetar, menyebut satu nama yang tak pernah hilang dari doanya. Nisa. Takdir tidak lagi hanya mendekat. Ia mulai mengetuk. Dan sejak ketukan itu terdengar, hidupku tak pernah lagi terasa tenang. Pagi itu, Bulala menatapku dengan sorot mata yang berbeda. Bukan tatapan ibu pada anak, melainkan seperti seseorang yang sedang mengawasi barang miliknya agar tidak lepas. Aku merasakan itu jelas, bahkan sebelum satu kata pun keluar dari mulutnya. "Kamu kenapa akhir-akhir ini banyak bengong?" tanyanya tajam. "Jangan macam-macam, Nisa. Kamu tahu posisi kamu di rumah ini." Kalimat itu membuat tengkuku dingin. Aku tahu. Aku selalu tahu. Di rumah ini, aku bukan anak aku kewajiban. Pak Nanang ikut menimpali dari kursinya. Suaranya malas, tapi menekan. "Dengar ya, Nis. Jangan dengerin omongan orang luar. Mereka nggak tahu apa-apa tentang kamu." Aku menelan ludah. "Maksud Bapak?" "Pokoknya nurut aja." Potongnya cepat. "Kamu hidup dari kecil sama kami. Jangan lupa diri." Kata lupa diri itu menghantamku lebih keras dari yang mereka kira. Karena justru selama ini, aku tidak pernah tahu siapa diriku sebenarnya. Siangnya, aku kembali bekerja dengan hati gelisah. Tatapan perempuan paruh baya yang kutemui beberapa hari lalu terus terbayang. Cara ia menyebut namaku, seolah nama itu bukan sekadar panggilan biasa. Saat aku membersihkan rak pakaian, kepalaku tiba-tiba berdenyut hebat. Potongan kenangan muncul sekilas lampu besar. Suara orang-orang panik, tangisan seorang pria yang memanggil namaku berulang kali. "Nisa, jangan takut. Ayah di sini." Aku terhuyung, nafasku memburu. "Aku kenapa?" bisikku pada diri sendiri. Malam itu, aku memberanikan diri membuka pertanyaan yang selama ini kupendam. "Bu," kataku pelan saat kami makan malam. "Aku diadopsi dari mana dulu?" Sendok Bulala terhenti di udara. Suasana langsung membeku. "Ngapain nanya yang enggak-enggak?" bentaknya. "Kamu mau nyari orang tua kamu yang dulu." "Hah?" Aku terdiam. Aku tidak pernah bilang ingin mencari siapapun. Pak Nanang berdiri, menatapku dengan wajah keras. "Dengerin baik-baik. Kamu sekarang punya kami. Jangan pernah tanya-tanya soal masa lalu kamu lagi." Dadaku terasa sesak, bukan karena takut,
Tapi karena keyakinan yang mulai tumbuh di dalam hatiku, ada sesuatu yang mereka sembunyikan dariku. Malam itu, aku menangis dalam diam. Untuk pertama kalinya, aku tidak hanya merasa lelah, tapi juga tersesat. Seolah aku hidup dalam cerita yang bukan milikku, memainkan peran yang dipaksakan sejak kecil dan jauh di kota besar, di sebuah rumah megah yang lampunya tak pernah benar-benar padam. Seorang ibu memeluk foto usang seorang balita. "Kalau kamu masih hidup," isaknya pelan, "ibu akan tetap cari kamu, nak." Ketukan itu kini semakin keras, dan aku mulai sadar begitu pintu ini terbuka. Hidupku tak akan pernah sama lagi. Dan aku baru menyadarinya saat semuanya terlambat pagi itu. Bu Lala menungguku di teras dengan wajah yang terlalu tenang. Ketentraman palsu aku sudah belajar mengenalinya. Tangannya menggenggam ponsel, matanya menyapu tubuhku dari ujung rambut sampai ujung kaki, seolah sedang menilai sesuatu yang akan dijual. "Kamu ikut ibu ke kota hari ini," katanya singkat. "Kenapa, Bu?" "Ada urusan penting. Jangan banyak tanya." Aku menuruti, seperti biasa. Di dalam angkutan, Bu Lala mulai bercerita tentang biaya hidup yang makin tinggi, utang yang menumpuk, dan betapa keluarga harus saling mengorbankan. Kata-kata itu diulang-ulang sampai terasa seperti kebenaran yang tak boleh dibantah. "Kamu kan cantik, Nis," ujarnya sambil tersenyum tipis. Kesempatan itu nggak datang 2 kali. Aku merasakan dingin menjalar di punggungku. "Kesempatan apa, Bu?" Ia tidak menjawab, hanya mengajakku masuk ke sebuah bangunan berlantai 2 yang tampak asing bagiku. Ruangannya rapi, berpendingin udara, dan terlalu sunyi. Seorang perempuan berpakaian formal menyambut kami dengan ramah yang dibuat-buat. "Nisa, duduk ya," kata perempuan itu. Kita cuma ngobrol sebentar. Obrolan itu berubah cepat menjadi tekanan. Pertanyaan demi pertanyaan mengarah pada satu hal: masa depanku yang bisa ditentukan hari ini. Mereka berbicara tentang kontrak kerja di luar kota, tentang janji gaji besar, tentang betapa beruntungnya aku jika mau membantu keluarga. Aku menatap Bu Lala. Ia mengangguk kecil, menyuruhku setuju. "Bu, aku butuh waktu." Suaraku bergetar. "Waktu?" Bu Lala mendengus. "Kamu pikir hidup ini nunggu kesiapan kamu?" Tanganku gemetar saat kertas disodorkan. Ada namaku di sana. Lengkap, terlalu lengkap. Dan di sudut kertas itu, aku melihat satu detail kecil yang membuat napasku tertahan. Alamat tujuan yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Aku berdiri. "Maaf, aku nggak bisa." Wajah Bu Lala berubah. Senyumnya menghilang. "Kamu jangan bikin malu," bisiknya tajam. "Ingat, semua yang kamu punya sekarang itu dari siapa?" Aku melangkah mundur. Dadaku berdebar, kepalaku berdenyut. Di kepalaku terngiang mimpi-mimpi itu. Suara perempuan menangis. Dan kalimat yang tak pernah jelas, asalnya "jangan pergi." Aku berlari keluar. Aku tidak tahu kemana harus pergi. Hanya tahu aku harus menjauh. Tapi saat kakiku berhenti di trotoar, ponselku bergetar bertubi-tubi. Pesan dari Pak Nanang masuk, dingin dan singkat. "Pulang sekarang, jangan buat masalah." Aku menutup mata. Di satu sisi, ketakutanku menjerit. Di sisi lain, sebuah keberanian kecil yang baru tumbuh memintaku bertahan. Aku pulang malam itu dengan hati yang pecah. Dan sejak hari itu, sikap Bu Lala dan Pak Nanang berubah. Tidak lagi sekadar menekan, mereka mulai mengikat. Aku baru sadar, pintu yang terbuka bukan hanya menuju kebenaran, ia juga menuju jerat yang siap menutup kapan saja. Dan malam itu, aku merasakan jerat itu mulai ditarik perlahan. Aku pulang dengan langkah pelan, seolah setiap suara bisa memicu amarah. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu ruang tamu menyala terang, tapi tak ada kehangatan di sana, hanya tatapan Bu Lala yang dingin dan Pak Nanang yang duduk bersandar, wajahnya keras. "Kamu kira bisa lari dari tanggung jawab?" Suara Bu Lala memecah keheningan. Aku
menunduk. Aku cuma butuh waktu, Bu. Waktu nggak bayar utang? Potong Pak Nanang. Kamu sudah bikin orang malu hari ini. Aku menggigit bibir. Aku takut, Pak. Aku nggak ngerti kontraknya. Aku takut itu urusan kamu. Katanya datar. Keluarga ini butuh kamu. Kata keluarga itu kembali dipakai. Tapi rasanya seperti tali yang dililitkan ke pergelangan kakiku. Malam itu, ponselku diambil. Katanya, agar aku fokus bekerja. Tabunganku yang tersisa sedikit dipindahkan ke rekening atas nama Bulala. Aku diberi janji manis, semua akan kembali kalau aku nurut. Sejak hari itu, pengawasanku makin ketat. Jam kerjaku ditambah, setiap langkahku ditanya. Setiap pesan masuk diperiksa. Aku seperti hidup di rumah yang sama, tapi dengan pintu-pintu yang tak lagi bisa kubuka. Di tempat kerja, tubuhku tetap berdiri, tapi pikiranku lelah. Seorang pelanggan lama menatapku iba. Kamu kelihatan pucat, Nis. Katanya, kalau ada masalah, cerita. Aku hampir membuka mulut. Hampir. Tapi rasa takut lebih cepat menutupnya. Malam berikutnya, aku kembali memeluk kalung kecil itu. Tanganku gemetar. Kenangan datang lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Sebuah mobil besar berhenti mendadak. Tangan kecilku digenggam erat. Suara lelaki yang menenangkan. Ayah, di sini. Aku terisak. Siapa aku sebenarnya? Jauh di kota besar, di sebuah rumah dengan dinding marmer dan foto-foto keluarga yang rapi. Ibu Ica menatap layar ponselnya. Sebuah pesan masuk dari seseorang yang baru ia hubungi tentang seorang perempuan muda bernama Nisa. Bekerja di pasar, wajahnya mirip sekali dengan anak yang hilang 22 tahun lalu. Jantungnya berdegup keras. Pak, aku merasa ini dia, bisiknya pada Bapak Narwinto. Sementara itu, di rumah kecil berdinding papan, Bulala berdiri di ambang pintu kamarku. Besok kita ke kota lagi, katanya tanpa menatapku. Kali ini, jangan bikin masalah. Aku memejamkan mata. Jerat itu kini hampir menutup. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu jika aku tidak melakukan sesuatu sekarang, aku mungkin akan kehilangan kesempatan selamanya. Dan pagi itu, aku terbangun dengan perasaan bahwa waktu tidak lagi berpihak padaku. Bulala sudah siap sejak subuh. Pakaiannya rapi, wajahnya dingin, seolah hari ini hanyalah urusan biasa. Aku, sebaliknya, merasa seperti sedang berjalan menuju sesuatu yang tak bisa kuputar ulang. Ponselku masih tidak ada. Dompetku kosong. Yang kumiliki hanya kalung kecil itu tersembunyi di balik bajuku, menempel di dada, seperti pengingat terakhir bahwa aku masih punya diri sendiri. Di perjalanan menuju kota, Bulala tak banyak bicara. Hanya sesekali menyebut angka utang, biaya, janji. Setiap angka terdengar seperti palu yang memukul pelan, tapi pasti bangunan yang kami datangi berbeda dari sebelumnya. Lebih besar, lebih ramai, dan lebih membuatku sesak. Di dalam sebuah ruangan, seorang pria berjas rapi menyodorkan berkas yang lebih tebal. Ini penawaran yang bagus, katanya tenang. Kerja di luar kota, semua diatur. Aku membaca sekilas, kata-kata itu tampak rapi, tapi terasa seperti lorong panjang tanpa pintu. Nama dan tanda tanganku sudah tertera entah sejak kapan. Tanganku bergetar hebat. Bu, suaraku nyaris tak terdengar. Aku nggak siap. Bulala mendekat. Senyumnya tipis, suaranya rendah. Kamu pikir siap? Itu perlu. Kamu mau kami hidup bagaimana kalau kamu nolak? Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat seorang ibu. Aku melihat seseorang yang takut kehilangan kendali. Aku minta waktu 1 hari, kataku. Berusaha berdiri tegak. Pria berjas itu menghela napas. 1 hari. Hanya 1. Keluar dari gedung itu,
Kakiku gemetar, udara terasa berat. Di halte kecil, saat Bu Lala sibuk menelepon, aku melihat seorang perempuan berdiri tak jauh perempuan paruh baya dengan mata yang pernah kulihat sebelumnya. Tatapannya kini yakin, penuh harap, penuh cemas. "Nisa," panggilnya pelan. Aku menoleh. Dunia seolah berhenti. "Saya, teman lama keluarga Narwinto," katanya terbata. "Kalau kamu berkenan, boleh kita bicara sebentar?" Nama itu membuat kepalaku berdenyut. Narwinto. Kenangan pecah, muncul rumah besar. Tawa, tangan hangat, nafasku tercekat. Aku ingin menjawab, ingin bertanya, ingin berlari mendekat. "Nisa," teriak Bu Lala, memotong jarak kami. Tatapannya tajam, penuh peringatan. "Jangan ngobrol sama orang asing." Aku berdiri di antara dua dunia yang mengekang dan yang menjanjikan jawaban. Tanganku mengepal, hatiku berteriak, tapi suaraku tak keluar. "Maaf," kataku pada perempuan itu, nyaris berbisik. "Aku harus pergi." Perempuan itu menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Kalau suatu hari kamu ingin tahu siapa kamu, kami akan menunggu." Di perjalanan pulang, Bu Lala tak berkata apa-apa, tapi sunyinya lebih mengancam daripada marah. Aku tahu kesempatanku hampir habis. Satu hari, hanya satu. Malam itu, aku duduk di lantai kamar, memeluk lutut. Aku menatap kalung kecil itu lama sekali. Untuk pertama kalinya, aku tidak hanya merasa takut-takut, merasa harus memilih, bertahan, dan menghilang pelan-pelan, atau melangkah. Meski tak tahu apa yang menungguku di depan. Dan aku tahu, setelah hari esok, hidupku tak akan bisa kembali seperti semula. Kesadaran itu membuatku terjaga sepanjang malam, menatap langit-langit kamar yang gelap, sambil mendengar napasku sendiri yang tak kunjung tenang. Aku tidak tidur. Aku berpikir, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak memikirkan bagaimana menyenangkan Bu Lala atau menutup kebutuhan Pak Nanang. Aku memikirkan diriku sendiri tentang siapa aku, dari mana aku berasal, dan mengapa nama Narwinto bisa membuat jantungku berdegup seolah mengenali sesuatu yang lama hilang. Pagi itu, aku berangkat kerja seperti biasa. Senyum dipaksakan, langkah diatur agar tak mencurigakan. Tapi di dalam dadaku, ada keputusan kecil yang baru saja lahir rapuh. Tapi nyata. Aku harus tahu kebenarannya. Setidaknya satu hal, satu petunjuk. Saat jam istirahat, aku meminjam ponsel rekan kerjaku dengan alasan menghubungi pelanggan. Tanganku gemetar saat mengetik nama itu di kolom pencarian. Narwinto. Banyak hasil muncul berita bisnis, foto acara amal, gedung-gedung tinggi dengan logo perusahaan besar. Dadaku sesak. Nama itu nyata. Terlalu nyata untuk sekadar kebetulan. Aku menutup layar cepat-cepat saat Bu Lala menelepon toko. Suaranya terdengar manis. Tapi aku tahu, isinya peringatan. "Jangan kemana-mana sepulang kerja," katanya. "Kita harus bicara." Sepulang kerja, aku tidak langsung pulang. Aku duduk di bangku pasar yang sepi, memeluk tas kecilku. Kalung bunga itu ku genggam erat. Untuk pertama kalinya, aku berani berjanji pada diri sendiri, aku akan mencari tahu siapa aku. Meski hanya dengan langkah kecil, meski harus diam-diam, meski ketakutan terus mengejar dari belakang. Malamnya, Bu Lala menatapku lama saat aku masuk rumah. "Kamu kelihatan capek," katanya. Aku mengangguk. "Kerjaan banyak, Bu." Ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah mencapai mata. "Besok kita berangkat," katanya singkat. "Jangan lupa, ini kesempatan terakhir." Aku masuk kamar dengan langkah mantap yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Di balik pintu tertutup, aku menarik napas panjang. Tujuanku belum jelas. Jalanku masih gelap. Tapi satu hal, pasti aku tidak akan lagi membiarkan hidupku ditentukan sepenuhnya oleh orang lain.
Dan entah mengapa, jauh di kota besar, Bapak Narwinto berdiri lama di depan jendela kantornya, memandangi lalu lintas di bawah. Hatinya gelisah tanpa alasan yang ia pahami. Kalau memang masih ada, gumamnya pelan. Beri kami satu tanda, di tempat yang berbeda. Dua doa yang terpisah puluhan tahun, akhirnya berjalan ke arah yang sama, dan aku, tanpa sadar, melangkah ke arah doa, itu meski bayang-bayang bahaya mengikutiku dari belakang. Pagi itu, dadaku terasa berat sejak membuka mata. Aku tahu, hari ini bukan hari biasa. Bu Lala sudah menungguku di ruang tamu, duduk tegak dengan tas di sampingnya. Pak Nanang berdiri di dekat pintu, seolah memastikan aku tidak berubah pikiran. Cepat, kata Bu Lala singkat. Kita berangkat. Aku mengangguk, tapi di dalam tas kecilku terselip secari kertas berisi satu alamat dan satu nomor telepon hasil pencarianku semalam. Alamat kantor yang sering disebut di berita. Nomor yang kudapat dari kolom kontak sebuah yayasan sosial. Langkah kecilku, satu-satunya. Di perjalanan, aku berpura-pura menunduk, padahal pikiranku bekerja keras. Di halte pertama, saat Bu Lala turun sebentar membeli minum, aku mengirim pesan singkat dari ponsel pinjaman yang kusembunyikan sejak pagi. Nama saya, Nisa. Saya ingin tahu tentang keluarga Narwinto. Tolong, saya butuh jawaban. Pesan terkirim. Jantungku berdebar keras. Bu Lala kembali dan menatapku curiga. Kamu ngapain pegang tas terus? Takut ketinggalan? Jawabku cepat. Gedung tujuan terlihat di kejauhan. Setiap meter terasa seperti hitungan mundur. Sesampainya di depan pintu, Bu Lala menggenggam lenganku lebih erat dari biasanya, bukan menyakitkan, tapi cukup untuk membuatku mengerti pesan itu. Jangan macam-macam. Di dalam, pria berjas itu kembali menyodorkan berkas. Keputusan? Keputusan, tanyanya datar. Aku menarik napas. Aku masih butuh waktu. Wajah Bu Lala mengeras. Waktu kamu sudah habis, katanya dingin. Ponsel di sakuku bergetar sekali, lalu berhenti. Aku tahu balasan telah datang, tapi aku tak bisa membukanya. Tatapan Bu Lala menancap, seperti mengawasi setiap gerak. Keluar dari gedung, langit mendung. Bu Lala berjalan cepat, Pak Nanang di belakang. Di trotoar, ia berhenti mendadak dan menatapku lurus-lurus. Kamu sembunyikan apa? Tanyanya pelan, tapi mengancam. Aku menggeleng. Gak ada, Bu. Ia mendekat. Suaranya lebih rendah. Jangan main-main. Kalau kamu bikin masalah, kamu tahu akibatnya. Aku menahan napas. Ketakutan menekan. Tapi di baliknya, ada sesuatu yang baru tekad. Aku tidak membalas. Tidak juga menunduk terlalu dalam. Untuk pertama kalinya, aku bertahan dengan diamku sendiri. Malamnya, di kamar, aku akhirnya membuka pesan balasan itu. Nisa, kami ingin bertemu. Ada hal penting yang perlu kamu ketahui. Besok, pukul ke-10. Kami akan menunggu. Tanganku gemetar. Air mata jatuh tanpa permisi. Langkah kecilku ternyata benar-benar mengundang sesuatu, bukan hanya harapan, tapi juga bahaya. Karena di luar kamar, aku mendengar Bu Lala berbisik pada Pak Nanang. Kita harus percepat. Dia mulai berubah, dan aku tahu, waktuku semakin sempit. Setiap detiknya terasa seperti pasir yang jatuh dari genggaman tak bisa kuhentikan. Hanya bisa kupilih kemana aku melangkah sebelum habis. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Jantungku berdegup tak beraturan. Bukan karena takut semata, tapi karena janji yang menunggu di luar sana. Pukul 10. Kami akan menunggu. Kalimat itu berulang di kepalaku seperti mantra yang menahan langkahku agar tak goyah. Aku berpura-pura berangkat kerja seperti biasa. Bu Lala mengamatiku dari dapur. Matanya menyipit, senyumnya tipis. Jangan telat pulang, katanya. Hari ini penting. Aku mengangguk.
menelan ludah. Tas kecilku terasa berat bukan oleh barang, tapi oleh keputusan. Di halte, aku berbelok, satu langkah menyimpang dari rutinitas, dan seluruh hidupku seolah ikut menyimpang bersamanya. Aku menumpang angkutan menuju alamat yang tertera di pesan. Tanganku dingin. Kalung kecil berbentuk bunga ku genggam, seolah ia satu-satunya saksi keberanianku. Tempat itu sederhana, tapi rapi. Sebuah kantor kecil dengan papan nama yayasan sosial. Di ruang tunggu, seorang perempuan parubaya berdiri saat melihatku masuk. Wajahnya lembut, matanya berkaca-kaca wajah yang pernah kulihat, yang memanggil namaku dengan hati-hati. "Nisa," katanya pelan. "Terima kasih, sudah datang." Aku duduk berhadapan dengannya. Napasku pendek. "Ada apa, Bu?" tanyaku. Suaraku bergetar. Ia mengeluarkan sebuah map tipis. Di dalamnya ada foto-foto lama seorang balita perempuan dengan kalung bunga di lehernya. Kalung yang sama. Dunia berputar pelan. Dadaku sesak. "Itu kamu," katanya lirih. "Dan keluarga Narwinto tidak pernah berhenti mencari." Aku menutup mulut. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. "Kenapa? Kenapa aku ada di sini?" tanyaku. Nyaris berbisik. Ia menghela napas panjang. "Ada banyak hal yang harus dijelaskan. Tapi yang paling penting, kamu tidak sendirian." Ponselku bergetar. Berkali-kali nama Bulala muncul di layar. Lalu pesan dari Pak Nanang. Nada peringatan yang tak perlu dibaca untuk dimengerti. Waktu yang kupunya menipis, bahkan di ruangan ini. "Aku harus pulang," kataku panik. "Mereka." Perempuan itu menggenggam tanganku lembut. "Kami mengerti. Tapi tolong Nisa, jangan putuskan ini sendirian. Kami akan ada." Aku mengangguk, menahan isak. Saat aku berdiri, satu keyakinan menguat di dadaku. Kebenaran itu nyata, dan aku baru menyentuh tepinya. Keluar dari kantor, langit terasa lebih berat. Ponselku kembali bergetar pesan singkat. Dingin, pulang sekarang. Aku menatap jalan di depanku. Dua arah, dua dunia. Dan di belakangku, aku merasakan langkah-langkah yang semakin dekat bukan kaki, tapi keputusan orang-orang yang tak ingin aku menemukan jawabanku. Aku melangkah cepat, menahan gemetar di lututku. Seolah setiap detik bisa menjadi kesalahan yang tak termaafkan. Aku pulang menjelang sore. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Sunyi yang dibuat-buat. Bulala duduk di ruang tamu. Punggungnya tegak. Pak Nanang berdiri di dekat jendela. Keduanya menoleh bersamaan saat aku masuk tatapan yang sama. Dingin dan penuh perhitungan. "Kamu dari mana?" tanya Bulala. Suaranya pelan tapi menusuk. "Dari kerja," jawabku. Kebohongan kecil itu terasa berat di lidahku. Pak Nanang melangkah mendekat. "Kerja apa? Sampai ponsel kamu mati seharian?" Aku tercekat. Ponsel pinjaman itu sudah kupadamkan. Ternyata mereka tahu. Bulala bangkit. "Kami dengar kamu ketemu orang," katanya. "Orang yang suka ngasih harapan palsu?" Aku menggeleng. "Aku cuma mau tahu." "Cukup," potongnya. "Kamu pikir kami nggak tahu rencana kamu?" Aku menelan ludah. Di dalam dadaku, ketakutan dan keberanian saling bertubrukan. Untuk pertama kalinya, aku tidak mundur. Aku mengangkat kepala. "Aku berhak tahu siapa aku," kataku. Suaraku bergetar tapi utuh. "Aku berhak memilih hidupku." Ruangan itu membeku. Pak Nanang tertawa kecil, tanpa senyum. "Hak itu mahal, Nis. Kamu siap bayar." Bulala melangkah lebih dekat. Suaranya melembut terlalu lembut. "Kami cuma mau yang terbaik. Besok pagi kamu berangkat. Semua sudah diatur." Besok pagi. Waktu yang tersisa tiba-tiba menjadi garis tipis. Aku masuk kamar dengan langkah berat. Di balik pintu tertutup, aku menangis tanpa suara. Kalung kecil berbentuk bunga itu, ku genggam erat. Aku teringat foto-foto di map. Tangan yang menggenggam tanganku dengan lembut.
Dan kalimat yang berulang di kepalaku, "Kamu tidak sendirian." Aku menulis pesan singkat, tanganku gemetar. Tapi pikiranku jernih. Untuk pertama kalinya, mereka memaksaku berangkat besok. "Jika aku tak datang, tolong cari aku." Pesan terkirim. Keputusan terambil. Malam itu, Bulala mematikan lampu lebih awal. Pak Nanang mengunci pintu depan. Aku mendengar bunyi kunci sekali, lalu 2 kali. Jerat itu ditarik lebih keras. Aku duduk di lantai, memeluk lutut, bukan lagi menunggu, merencanakan. Besok pagi, aku akan memilih. Bukan jalan yang aman, bukan jalan yang mudah, tapi satu-satunya jalan yang membuatku tetap menjadi diriku sendiri. Dan di kejauhan, di sebuah kota yang tak pernah tidur, 2 orang tua memandangi ponsel mereka dengan dada berdebar menunggu kabar yang bisa mengubah segalanya. Dan pagi itu, jalan itu terasa semakin sempit, seolah dunia sengaja menahanku untuk tidak melangkah. Aku terbangun sebelum subuh. Udara dingin menusuk kulit, dan rumah terasa asing, lebih sunyi, lebih mengancam. Aku bangkit perlahan, menahan napas, memastikan setiap gerak tidak menimbulkan suara. Kalung kecil itu masih di dadaku, hangat, seolah mengingatkanku bahwa aku pernah menjadi milik seseorang yang mencintaiku. Aku meraih tas kecilku. Baru selangkah menuju pintu kamar, suara Bulala terdengar dari ruang tamu. "Kamu mau kemana?" Aku membeku. Lampu dinyalakan. Bulala berdiri di sana dengan mata tajam, Pak Nanang di belakangnya, seolah mereka tak tidur semalaman menunggu. "Aku mau ke kamar mandi," kataku pelan. Bulala tersenyum tipis. "Nanti saja. Duduk." Aku duduk. Lututku gemetar. Pak Nanang menyodorkan secangkir teh. Tangannya tenang, tapi tatapannya penuh tekanan. "Kita berangkat sekarang," katanya datar. "Lebih cepat, lebih baik." Sekarang, nafasku tercekat. "Bukannya pagi?" Bulala mencondongkan badan. "Kamu terlalu banyak berpikir. Itu nggak baik." Aku memejamkan mata sesaat, mengumpulkan keberanian. "Aku nggak mau," kataku lirih. "Aku mau bicara dulu." "Aku mau." "Tidak," potong Pak Nanang. "Semua sudah selesai." Kata selesai itu menghantamku, seolah hidupku adalah urusan yang bisa ditutup tanpa persetujuanku. Mereka berdiri, pintu dibuka, udara pagi masuk bersama kenyataan pahit. Aku tidak punya waktu lagi, tidak ada ruang untuk rencana, tidak ada kesempatan untuk menjelaskan. Di perjalanan, aku menatap jendela. Jalanan masih sepi. Kota terasa jauh. Ponselku tidak ada. Setiap lampu merah seperti kesempatan terakhir yang lewat begitu saja. Aku memejamkan mata. Di dalam kepalaku, suara itu kembali lembut, menenangkan. "Jangan takut." Sesampainya di sebuah gedung yang asing, Bulala menggenggam lenganku, menuntunku masuk. Langkahku berat, dadaku sesak. Aku merasa seperti kehilangan tanah. Di bawah kakiku semua usaha, semua keberanian yang kukumpulkan, runtuh dalam satu pagi. Di ruangan itu, berkas disodorkan lagi, pena diletakkan di depanku. "Tanda tangan," kata Bulala. Tanganku bergetar hebat, air mata mengabur di pelupuk mata. Aku menatap kertas itu, lama sekali, lalu menatap wajah Bulala dan Pak Nanang. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di mata mereka. Bukan takut kehilangan aku, tapi takut kehilangan kendali. Aku menutup mata. Inilah pilihan terakhirku. Jika aku menolak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Jika aku setuju, aku tahu persis aku akan menghilang dari hidupku sendiri. Aku membuka mata, dan untuk pertama kalinya, aku memilih tidak menulis namaku. Keheningan yang mengikuti keputusan itu terasa lebih bising daripada teriakan manapun. Bulala menatap kertas kosong di hadapanku, lalu menatap wajahku. Senyumnya menghilang sepenuhnya. Pak Nanang berdiri mematung,
Rahangnya mengeras. Udara di ruangan itu seolah membeku. "Kamu yakin?" tanya Bulala pelan. "Terlalu pelan." Aku mengangguk, tanganku gemetar. Tapi hatiku anehnya tenang. "Baik," katanya setelah jeda panjang. "Kalau begitu, kamu pulang dengan kami." Di perjalanan pulang, tak ada satu kata pun terucap. Aku menatap jendela, mencoba menguatkan diri. Aku tahu penolakanku tidak akan berlalu tanpa akibat. Dan aku benar. Begitu pintu rumah tertutup, Bulala meletakkan tasnya dengan keras. "Kamu pikir berani ya sekarang?" katanya tajam. "Apa yang kamu dapat dari orang-orang itu? Janji palsu?" "Aku cuma mau tahu kebenaran," jawabku lirih. "Kebenaran versi siapa?" Pak Nanang menyela. "Versi orang luar." Kalimat-kalimat itu datang bertubi-tubi, bukan teriakan, tapi tekanan yang meremas pelan-pelan. Aku merasa kecil, sendirian, dan sangat lelah. Malam itu, aku tidak diberi makan, bukan karena mereka lupa tapi karena mereka ingin aku mengerti konsekuensi. Aku duduk di kamar, memeluk lutut, perutku kosong. Tapi dadaku lebih kosong lagi. Ponselku masih tidak ada. Dunia di luar terasa semakin jauh. Aku bertanya pada diriku sendiri apakah keberanianku tadi pagi adalah kesalahan. Tengah malam, pintu kamarku dibuka. Bulala berdiri di sana. "Besok pagi, kamu ikut lagi," katanya dingin. "Kalau tidak, kamu tahu sendiri." Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak menjawab. Aku hanya menggenggam kalung kecil itu lebih erat. Pagi berikutnya, tubuhku lemas, kepalaku pening. Tapi yang paling berat adalah perasaan kalah yang mulai merayap. Semua usahaku pesan yang kukirim, janji pertemuan, keberanian yang kukumpulkan terasa sia-sia. Di luar sana, mungkin ada orang-orang yang menungguku. Tapi di sini, aku terkurung oleh waktu yang terus menipis. Dan saat matahari naik perlahan, satu pikiran yang paling menakutkan muncul di kepalaku. Bagaimana jika aku memang tidak akan pernah sempat memilih hidupku sendiri? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku sepanjang pagi, seperti gema di ruangan kosong yang tak menemukan jalan keluar. Tubuhku lemas, kepalaku pening. Aku tetap berangkat kerja. Bukan karena kuat, tapi karena tidak ada pilihan lain. Di jalan, setiap langkah terasa berat seolah tanah menarik kakiku untuk berhenti. Aku mencoba mengingat wajah-wajah yang menjanjikan jawaban itu. Suara yang berkata, "Kami akan menunggu." Tapi jarak dan waktu terasa kejam. Janji itu seperti berada di dunia lain. Di toko, aku bekerja tanpa benar-benar hadir. Tanganku bergerak otomatis. Mataku kosong. Hingga menjelang siang, seorang pria datang bersama dua perempuan. Mereka tidak membeli apapun. Mereka memandangku lama. Penuh perhatian lalu, saling bertukar pandang. "Nisa," salah satu perempuan memanggil pelan. Jantungku berdegup kencang. Aku menoleh. Wajahnya tenang, suaranya lembut, tapi sorot matanya menyimpan kecemasan yang dalam. Ia memperkenalkan diri sebagai relawan yayasan. Tanganku gemetar. "Kami mendapat pesanmu," katanya lirih. "Kami mencoba menghubungimu, tapi tidak bisa." Aku menelan ludah. Kata-kata tertahan di tenggorokan. Aku ingin bicara, ingin berteriak, ingin menangis, tapi ruang toko itu terbuka. Terlalu banyak mata. Aku hanya mengangguk kecil. Pria yang bersamanya menambahkan, "Kami tidak akan lama. Kami hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja." Aku mengangguk lagi. Kali ini lebih tegas. Baik-baik saja. Kebohongan yang terlalu sering kupakai. Mereka pergi dengan janji singkat. "Kami akan kembali." Saat punggung mereka menghilang di antara keramaian, dadaku terasa nyeri. Harapan yang muncul sebentar itu justru membuat kenyataan terasa lebih berat. Sore hari, Bulala datang lebih awal dari biasanya. Tatapannya tajam, seolah ia sudah mencium sesuatu. "Kamu dikunjungi siapa?"
Tanyanya tanpa basa-basi. Pelanggan, jawabku cepat. Ia tersenyum tipis. Jangan bohong. Bau masalah itu kentara. Di rumah, suasana semakin menekan. Kata-kata dingin, tatapan mengawasi, langkah yang mengikutiku kemanapun aku bergerak. Malam itu, aku duduk di kamar dengan pintu terkunci. Aku memandangi kalung kecil itu, lama sekali satu-satunya benda yang tak pernah bisa mereka ambil dariku. Aku menutup mata, nafasku bergetar. Jika semua jalan terasa tertutup, mungkin aku harus berhenti menunggu pintu dibukakan. Dan di saat yang sama, jauh di kota besar, seseorang menatap peta dengan rute yang ditandai. Kita tidak bisa menunggu lagi, katanya tegas. Besok, kita datang sendiri. Aku tidak tahu itu. Yang ku tahu, malam itu aku tertidur dengan satu keyakinan pahit. Aku sudah mencoba segalanya. Dan justru karena itu, pagi itu aku bangun dengan ketenangan yang menakutkan, ketenangan seseorang yang tahu. Tidak ada lagi yang bisa ditunda. Bu Lala sudah menunggu di ruang tamu. Pak Nanang berdiri di samping pintu. Tas besar tergeletak di lantai. Tidak ada amarah di wajah mereka. Yang ada hanya kepastian-kepastian bahwa hari ini mereka ingin mengakhiri semuanya. Kita berangkat sekarang, kata Bu Lala. Singkat, tidak ada alasan. Aku mengangguk, bukan karena setuju, tapi karena aku tahu inilah saatnya. Di dalam angkutan, aku menatap jalanan yang melaju pelan. Toko-toko, pepohonan, wajah-wajah asing semuanya terasa seperti perpisahan. Kalung kecil itu ku genggam kuat. Telapak tanganku basah oleh keringat. Aku menarik napas panjang. Jika aku ikut hari ini, aku akan menghilang tanpa jejak. Jika aku melawan, aku tidak tahu apa yang menungguku saat angkutan berhenti di lampu merah besar dekat alun-alun. Bu Lala sibuk membenahi tasnya. Pak Nanang menoleh ke arah lain. Detik itu yang tampak sepele menjadi celah terakhir yang semesta sisakan untukku. Aku berdiri. Turun, kataku pelan pada diriku sendiri. Dan aku melompat turun sebelum pintu tertutup sempurna. Suara Bu Lala memanggil namaku terdengar di belakang, panik dan marah bercampur. Tapi kakiku sudah bergerak, membawa tubuhku menjauh. Nafasku terengah, dadaku sesak, tapi langkahku tidak berhenti. Aku berlari tanpa tahu kemana hanya. Tahu aku harus menjauh. Aku berhenti di depan sebuah bangunan sederhana, kantor polisi kecil. Tanganku gemetar saat mendorong pintu. Di dalam, aku duduk dengan lutut lemas, air mata jatuh tanpa bisa aku tahan. Ada yang bisa kami bantu? Tanya seorang petugas dengan suara tenang. Aku membuka mulut, kata tercekat. Lalu semuanya tumpah tekanan, paksaan, rasa takut, dan satu kalimat yang akhirnya berani kuucapkan. Aku bukan anak mereka. Waktu berjalan lambat. Telepon berdering. Nama disebut. Dan di luar sana, seseorang yang sudah menunggu terlalu lama, akhirnya menerima kabar yang menggetarkan dada. Sore itu, saat matahari condong ke barat, aku duduk di bangku panjang dengan tangan dingin. Pintu terbuka. Sepasang mata menatapku, mata yang basah oleh air mata yang tertahan. Mata yang seolah mengenaliku lebih dulu sebelum aku mengenal diriku sendiri. Nisa. Suara itu bergetar. Aku berdiri. Kakiku hampir tak sanggup menahan tubuhku. Ibu, tanyaku ragu. Kata itu meluncur begitu saja, tanpa latihan. Perempuan itu memelukku. Erat, lama, seolah ingin menebus puluhan tahun yang direnggut waktu. Di belakangnya, seorang pria berdiri dengan bahu bergetar, menatapku dengan cinta dan rasa bersalah yang menumpuk. Aku tidak pingsan, aku tidak berteriak, aku hanya menangis untuk pertama kalinya, tanpa harus menyembunyikan apapun. Pilihan terakhirku telah kuambil, dan meski jalannya penuh luka, untuk pertama kalinya, aku tahu aku akhirnya pulang. Namun malam itu aku menyadari, pulang ternyata tidak selalu berarti langsung merasa tenang.
Rumah besar itu berdiri megah di hadapanku. Lampunya hangat, halamannya luas. Semua yang dulu hanya hadir sebagai potongan mimpi, kini nyata terlalu nyata. Aku melangkah, masuk dengan ragu, seolah takut lantainya akan runtuh di bawah kakiku. Istirahatlah dulu, nak, kata Ibu Ica lembut. Tangannya masih menggenggam tanganku, seakan takut aku menghilang lagi. Aku mengangguk, suaraku tertinggal di tenggorokan. Kamar yang disiapkan untukku luas, rapi, dan sunyi. Terlalu sunyi. Aku duduk di tepi ranjang empuk, menatap sekeliling lemari besar, meja rias, jendela dengan tirai tebal. Semua ini indah, tapi dadaku terasa sesak. Aku teringat kamar sempit berdinding papan, suara hujan di atap seng, dan rasa waspada yang selalu menemaniku tidur. Malam itu aku tidak bisa memejamkan mata. Setiap suara kecil membuatku terkejut. Setiap bayangan membuatku berpikir aku akan dipanggil, ditekan, atau disuruh pergi. Aku menyentuh kalung kecil berbentuk bunga itu jangkarku dan mencoba bernapas pelan. Keesokan paginya, Bapak Narwinto mengajakku duduk di ruang keluarga. Suaranya tenang, tapi matanya menyimpan beban puluhan tahun. Kami tidak akan memaksamu apapun, katanya. Kamu punya waktu. Kami di sini. Aku menunduk. Air mata jatuh. Maaf, aku masih takut, kataku jujur. Ibu Ica memelukku dari samping. Tak apa, tak apa. Takut itu wajar. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Terlalu pelan. Aku belajar hal-hal kecil. Memilih pakaian tanpa diawasi, makan tanpa rasa bersalah, tidur tanpa mendengar langkah mengintai. Tapi, di balik setiap kebebasan baru, ada rasa bersalah yang menyelinap seolah aku mencuri hidup yang bukan milikku. Suatu sore, telepon berdering. Wajah Bapak Narwinto mengeras setelah menutup panggilan. Mereka mencari kamu, katanya. Hati-hati. Kami akan mengurusnya. Kamu aman. Kata aman itu membuat lututku lemas. Aman. Kata yang asing, tapi ingin ku peluk erat. Malam itu, aku berdiri di balkon, memandangi lampu kota. Hidup baruku sudah dimulai. Tapi aku tahu ini bukan akhir perjuangan. Ini baru permulaan. Aku harus belajar percaya, belajar menerima. Dan yang paling sulit, belajar memaafkan diriku sendiri, karena butuh waktu untuk bahagia, dan di dalam dada, sebuah harapan kecil mulai bernapas pelan. Namun harapan itu goyah saat bayang-bayang lama kembali mengetuk pintu hidupku. Pagi itu, aku mencoba menjalani hari seperti orang lain, sarapan di meja panjang, mendengar burung di taman, memilih baju tanpa takut disalahkan. Ibu Ica tersenyum setiap kali menatapku, seolah ingin memastikan aku benar-benar ada. Bapak Narwinto sibuk dengan panggilan kerja, tapi sesekali matanya mencari-cari keberadaanku saat aku membuka gerbang kecil di taman belakang. Seorang petugas keamanan mendekat dengan wajah ragu. Ada tamu. Menyebut nama Anda, jantungku berhenti sesaat. Tamu? Siapa? Tanyaku pelan. Bu Lala dan Pak Nanang. Dunia seakan menyempit. Suara-suara memudar. Tanganku dingin. Aku mundur selangkah, lalu berhenti. Aku tidak lari. Tidak lagi. Aku mau bicara, kataku setelah menarik napas panjang. Tapi tidak sendirian. Di ruang tamu, Bu Lala dan Pak Nanang duduk kaku. Wajah mereka berubah antara marah dan putus asa. Bu Lala memulai dengan suara lembut yang dibuat-buat. Nisa, pulanglah. Kita keluarga. Aku menatapnya lama. Dulu kalimat itu mengikatku. Sekarang, ia terdengar hampa. Aku aman di sini, kataku pelan. Aku tidak akan pulang. Pak Nanang berdiri. Suaranya meninggi. Kamu lupa diri. Bapak Narwinto melangkah ke depan. Suaranya tenang,
tapi tegas. Mohon jaga, tutur kata. Nisa berada di bawah perlindungan kami. Bulala menoleh padaku lagi. Matanya berkaca-kaca. Kami membesarkanmu. Aku mengangguk dan aku bekerja keras membalasnya. Tapi hidupku bukan milik siapapun. Keheningan menggantung. Untuk pertama kalinya, aku mengucapkan batasanku tanpa gemetar. Ibu Ica menggenggam tanganku pengingat bahwa aku tidak sendirian. Akhirnya, mereka pergi tanpa teriakan, tanpa drama besar. Tapi jejaknya tertinggal perasaan campur aduk yang mengaduk perutku. Malam itu, aku duduk sendiri di kamar, menatap kalung bunga itu. Aku tidak lagi memegangnya sebagai pelindung semata, melainkan sebagai saksi perjalanan panjangku. Aku tahu, aku belum sembuh, namun aku juga tahu aku sedang berjalan. Dan di langkah itu, aku mulai memahami, melindungi hidup baruku berarti berani berkata tidak pada masa lalu. Dan malam itu, aku tahu, kata tidak harus berubah menjadi keputusan yang nyata, bukan sekadar keberanian sesaat. Aku duduk berhadapan dengan Ibu Ica dan Bapak Narwinto di ruang keluarga. Lampu temaram membuat suasana hangat, tapi pembicaraan kami berat. Aku menggenggam jemariku sendiri, menyiapkan hati untuk jujur sepenuhnya. Aku ingin hidup mandiri, kataku akhirnya. Bukan pergi, tapi belajar berdiri. Ibu Ica terdiam. Matanya berkaca-kaca. Kamu baru saja kembali, katanya pelan. Ibu takut kehilanganmu lagi. Aku menggeser kursiku mendekat dan menggenggam tangannya. Aku tidak pergi, Bu. Aku hanya ingin belajar hidup tanpa rasa takut. Bapak Narwinto mengangguk pelan. Apapun pilihanmu, kami dukung. Hari-hari berikutnya, aku mulai menata langkah kecil. Melanjutkan pendidikan yang sempat tertunda. Mengikuti pelatihan kerja, belajar mengelola keuangan atas namaku sendiri. Setiap hal kecil terasa seperti kemenangan yang dulu mustahil. Aku masih terkejut saat bangun pagi tanpa rasa was-was. Kadang menangis tanpa sebab. Kadang tersenyum karena hal sepele. Suatu sore, aku melepas kalung bunga itu dari leherku dan menyimpannya di kotak kecil. Bukan untuk melupakan, tapi untuk menandai satu bab yang telah kututup dengan hormat. Aku tidak lagi membutuhkannya. Sebagai penopang aku sudah punya pijakan. Di teras rumah, aku memandang langit senja. Warna oranye perlahan memudar, digantikan biru malam. Rasanya tepat. Peralihan yang tenang. Aku menarik napas panjang. Aku tidak sembuh seketika. Aku tidak lupa begitu saja. Tapi aku bertahan, dan itu sudah cukup untuk hari ini. Kalimat itu menjadi pegangan saat aku belajar menerima bahwa hidup tidak harus selalu sempurna untuk bisa dijalani dengan tenang. Beberapa bulan berlalu, waktuku kini terisi oleh hal-hal sederhana yang dulu terasa mustahil. Berangkat pagi dengan tujuan sendiri, pulang dengan kepala lebih ringan, dan tidur tanpa rasa waspada. Aku masih belajar, masih tersandung, tapi aku tidak lagi sendirian. Ibu Ica sering menungguku di dapur, menyeduh teh, sambil bercerita tentang hal-hal kecil resep lama, tetangga, kenangan yang dulu tak sempat ia bagi. Kadang ceritanya berhenti di tengah, digantikan tatapan kosong. Aku tahu, di balik senyumnya, ada tahun-tahun kehilangan yang tak bisa diganti. Bapak Narwinto mengajakku berjalan pagi di taman rumah. Kami jarang bicara. Banyak. Keheningan di antara kami terasa aman. Ia mengajarkanku satu hal penting. Bahwa kesabaran bukan berarti pasrah, melainkan bertahan tanpa mengeraskan hati. Suatu hari, aku kembali ke desa Karangjati. Bukan untuk mengulang luka, tapi untuk menutupnya. Aku berdiri di depan rumah berdinding papan itu lebih kecil dari yang kuingat. Tidak ada amarah di dadaku, hanya rasa sedih yang tenang. Aku meletakkan bunga di depan pintu, sebagai penanda perpisahan yang tidak kuucapkan dengan kata-kata. Di perjalanan pulang, aku menatap sawah yang menguning.
aku menyadari sesuatu. Kehilangan tidak selalu mengambil. Kadang, ia mengarahkan. Aku kehilangan masa kecil. Aku kehilangan rasa aman bertahun-tahun. Tapi dari kehilangan itu, aku menemukan diriku sendiri perlahan, jujur, dan utuh. Dan malam itu, aku menulis di buku kecilku. Aku tidak bisa mengubah awal hidupku, tapi aku bisa memilih akhir ceritaku. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku, hingga akhirnya aku menyadari aku tidak lagi menulis untuk bertahan, tapi untuk memahami. Aku mulai menceritakan kisahku, bukan untuk mencari iba, bukan untuk membalas apapun. Aku hanya ingin jujur tentang anak kecil yang hilang, tentang perempuan dewasa yang tumbuh terlalu cepat, tentang luka yang tidak terlihat, tapi membentuk siapa aku hari ini. Banyak orang terkejut, beberapa menangis, sebagian hanya terdiam lama. Aku belajar bahwa setiap orang membawa lukanya sendiri, dan terkadang keberanian terbesar adalah mengakui bahwa luka itu ada di hadapan Ibu Ica dan Bapak Narwinto. Aku berkata sesuatu yang lama ku pendam. Aku bahagia sekarang, kataku pelan. Ibu tersenyum sambil mengusap mataku. Itu yang paling kami inginkan. Aku tidak lagi merasa harus menjadi sempurna untuk layak dicintai. Aku tidak lagi menimbang setiap langkah dengan rasa bersalah. Untuk pertama kalinya, aku hidup dengan memilih bukan ditarik, bukan dipaksa. Aku belajar bahwa keluarga bukan hanya tentang darah, tapi tentang siapa yang memberi ruang untuk tumbuh. Dan memilih diriku sendiri bukan berarti egois itu, berarti jujur pada hidup yang Tuhan titipkan. Malam itu, aku menatap cermin dan tersenyum kecil. Perempuan di depanku masih membawa bekas luka, tapi matanya tidak lagi takut. Dan di sanalah aku berdiri bukan sebagai anak yang hilang, bukan sebagai korban masa lalu, melainkan sebagai diriku yang utuh. Akhir cerita ini bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang siapa yang berani berubah. Aku berdiri di halaman rumah, menatap langit sore yang perlahan gelap. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah dan ketenangan. Hidupku tidak tiba-tiba sempurna, tapi kini, setiap harinya milik diriku sendiri. Aku pernah kehilangan segalanya tanpa tahu alasannya. Aku pernah bertahan hanya karena tidak punya pilihan. Namun kini, aku hidup karena aku memilih untuk hidup. Jika kamu membaca kisahku dan merasa dekat, ingatlah satu hal. Kamu boleh terluka, kamu boleh tersesat, tapi kamu tidak pernah terlambat untuk memilih dirimu sendiri. Karena terkadang, takdir memang kejam di awal, agar kita belajar menjadi kuat di akhirnya. Dan namaku, Nisa. Aku pernah hilang, tapi aku akhirnya pulang.